Lalu, saat umurku 16 tahun, di ranjang ibu dan ayah, Wanita yang kulihat siapa? Cool. Karena gelombang dingin, suhu di luar 10 derajat Celcius. 3 hari ke depan akan terus ada salju tahunan. Warga, hati-hati di jalan. 5 tahun, Zhong Hinian, apa kabarmu? Ikannya datang. Aignan. Ya, C'est la Madatan. terima kasih. Perkenalkan semuanya, ini teman saya, Sang Hinian. Pekerjaan tahun ini selesai, jadi dia tinggal di Anceng. Kebetulan hari ini, merayakan tahun baru bersama. Ayo, Kamerat Hinian, aku bersulang untukmu. Terima kasih. Ayo. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. 8 tahun lalu, malam tahun baru, pertama kali bertemu teman ayah, Zhong Hinian. Tahun baru. Kembang apinya indah. Wah, cantik. Aku merajutnya saat senggang. Untukmu. Lalu, aku jatuh cinta padanya. Tapi dia hanya memberiku nafsu, tidak pernah memberiku cinta. Karena di matanya, aku tidak tahu harga diri. Akhirnya, hubungan terlarang ini hanya bertahan 3 tahun. Bagus sekali, Bu. Bagus sekali. Ada apa? Senang sekali, aku terkejut. Wah, kabar baik. Hinian punya pacar cantik. Mungkin pernikahannya dekat. Benarkah? Tidak heran dia tidak datang. Dia punya kekasih. Benar, bagus sekali. Bu, kamu merajut apa? Merajut syal. Terima kasih, Bu. Ayah. Ada apa? Aku sudah memikirkannya. Aku ingin belajar di luar negeri. Bagus. Pada hari aku pergi ke luar negeri, aku mengepas Zhong Hinian, semua kontak. Zhong Hinian. Jangan bertemu lagi. Karena beberapa perasaan akhir tersembunyi selamanya. Halo, ayah. Aku minta paman menjemput. Dia sedang di kota utara. Tonton. Kamu harus menerima ayah yang menikah lagi. Bagaimanapun, ibumu. Tidak perlu membahasnya, aku menerimanya. Baiklah. Tunggu pamanmu menjemputmu. Berbalik. Kintang. Lama tidak bertemu. Sudah menunggu lama? Tidak, baru saja sampai. Ayo pergi. Paman. Ya. Wanita yang akan dinikahi ayahmu adalah kakakku. Ayo pergi. Tak disangka bertemu lagi, kau sudah jadi pamanku. Zhong Hinian. Kita semakin tidak mungkin, ya? Suhu di mobil baik-baik saja? Baik-baik saja. Maaf.
5 tahun tidak bertemu. Kenapa kau begitu sopan padaku? Benarkah? Paman salah paham. Kali ini akan tinggal di kota utara selama 1 tahun. Ja. Karena alasan pekerjaan. Aku tahu karena pekerjaan. Tentu saja, bukan karena aku. Sudah mengatur tempat tinggal? Tinggal di hotel dulu, nanti rumah sakit beri asrama. Tidak perlu terlalu sederhana. Atau tinggal saja di apartemenku di pusat kota. Tidak perlu. Apartemen itu hanya 10 menit dari tempat kerjamu. Aku serius, sungguh. Tidak perlu. Ayahmu yang menyuruh untuk menjagamu. Aku hanya berpikir, bagaimana kalau pacarmu datang? Apa itu tidak nyaman? Siapa yang bilang? Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Tenang saja dan tinggal di sini. Tidak akan tidak nyaman. Kalau begitu siap pulang. Aku akan bayar sewa dan tagihan. Sejak kapan kamu jadi begitu sopan? Kintang. Karena kamu sudah kembali, tambahkan kembali. Kontakku. Baik. Barang-barangmu sudah kubawa ke atas. Katakan padaku jika butuh sesuatu. Masih kamar yang dulu. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Baik. Zhang Hinian, kenapa kamu bisa setenar? Tidak punya hati? Benar juga. Lagi pula aku tidak pernah tinggal di sana. Halo, Zuoan. Ada apa? Halo, Chintang. Kamu sudah beres di kota utara, kan? Ja. Apakah kakak Hinian menjemputmu? Bagaimana kamu tahu? Dia bertanya tentangmu padaku. Kupikir dia juga orang kota utara. Jadi kuberitahu dia. Jangan pernah ceritakan tentangku padanya lagi. Kenapa? Karena aku dan dia tidak terlalu dekat. ITU, bagaimana dengan Yo Kiwe? Dia sudah menghubungimu? Tinggi ya, kalian berdua kan sudah mau menikah. Nanti kita bicara lagi. Oh, aku ambil barang dulu. Zuoan. Aku dan Yo Kaiwe sudah putus. Jangan sebut namanya lagi. Kenapa? Katanya kamu sangat menyukainya. Kadang kita menyukai seseorang. Untuk melupakan orang lain. Kalau ada perlu, telepon aku. Hey Profesor Yang. Katanya, hari ini ada dokter cantik datang. Kapan datangnya? Kamu ini, Dia datant nanti Jangan. mengganggunya ya. Apa aku seperti itu? Hello Profesor Liang. Saya dokter baru. Kintang. Wah benar-benar cantik. Dasar kamu tidak bisa tenang. Halo Dr. Qin, saya Zhao, rekan sekamarmu. Hello. Mohon bimbingannya. Tentu saja. Oh iya, lupa tanya, kamu tinggal di asrama? Zhang Henian jarang pulang. Aku tidak pulang. Dia mungkin tidak tahu. Tinggal. Ayo pergi. Dr. Chin, kamu belum pulang? Hari, ini lembar lagi. Makan malam belum?
Pulang duluan saja, aku menyusul nanti. Baik, cepat selesaikan dan pulang. Helo. Daimana? Aku. Kintang. Kamu menghindariku? Tidak kok, Kuma. saya tidak mau merepotkanmu. Apa kamu mau aku telepon ayahmu? Yangan. 1 jam lagi, kalau tidak ketemu di Jingyuan, aku pindahkan barangmu dari asrama. Yangan. Helo. Hai, Dr. Chin. Kamu berkemas kimas ini. Mau pergi kemana? Akhir-akhir ini ada urusan keluarga, mau tinggal di luar sementara waktu. Roma. Dr. Chin. Bukannya rumahmu di Ancheng? Ini, ada rumah baru ya? Kamu mau menikah ya? Bukan. Berarti ada pacar dong. Tapi, pacarmu ini keterlaluan. Mengganggumu di malam dingin begini. Apa dia tidak sayang kamu? Mungkin saja. Ah, jangan dengar omonganku. Dr. Chin, cepatlah temui pacarmu. Perkuat hubungan kalian. Dia bukan pacar. Ya ampun, aku mengerti. Penjelasan hanyalah alasan. Dr. Chin, semoga bahagia ya. Aku duluan. Oke dah, bye. Mencari aku? Kok kamu datang? Kamu lebih lambat, 15 menit dari rencana. Tapi tak apa. Masih sesuai target. Aku belikan beberapa barang, ada di meja. Aku balik ke tim. Oke. Jangan repot-repot lagi. Aku sudah punya semua. Dia masih sama seperti dulu. Malas membalas pesanku. Paman. Bikin kaget. Dr. Chin, akhirnya kamu sadar? Aku kenapa? Kamu pingsan karena hipoglikemia. Terkena flu dan demam ringan. Suamimu sudah jagain kamu semalaman. Dia dengar ini karena MU terlalu kerja lembur tanpa makan. Mukanya hitam seperti arang. Kami khawatir dia bisa menggulingkan rumah sakit. Kamu ngobrol sama suami, aku jaga dinas dulu. Dia teman sekamar. Kemarin lihat aku pindahan. Jadi salah paham. Salah paham juga bagus. Di sekitarmu gak ada laki-laki. Aku khawatir kau bahaya. Aku. Sudah ada Apa katamu? Bukan apa-apa. Kamu sibuk duluan aja. Yangan pedulikan aku. Aku memang sibuk. Sampai harus nelponmu 100 kali. Setiap hari, di rumah ada perempuan yang sampai lupa makan. Berani aku sibuk? Sudah kukatakan aku pindah. Mulai hari ini, aku akan pulang tiap hari. Aku sudah dewasa. Bukan anak kecil lagi. Sakit pun kau jaga jarak dariku. Dulu kan selalu manja. Paman. Hal lama. Anggap saja tak pernah terjadi.
Bagaimana kalau aku serius? Hello Kak. Kata ayah Tang-Tang. Tang-Tang ke kota utara. Kau yang jemput dia. Iya, Bagaimana hubungan kalian? cukup baik. Bagus kalau begitu. Melihat sifat dinginmu, aku khawatir tak akur. Kau lupa? Aku kenal dia hampir 8 tahun. Tapi, Kalian beda 10 tahun. Lagi pula kau tumbuh di tim. Masih senior. Tak ada teman sebaya. Lebih dekat. Jadi, Makanya, kau harus lebih perhatian pada perasaan perempuan. Kata ayah. Sebelum Tang Tang pulang. Baru putus. ha? Dia pacaran? Aku. Ada apa? Ada orang di situ? Bukan apa-apa. Lanjutkan. Dia pacarnya siapa? Anak keluarga ou Caillou. 3 tahun lebih tua. Juga dari Anceng. Sama-sama kuliah di LN. Kata ayah Tang-Tang sangat suka. Tapi entah kenapa. Peux-tu? Oke, aku paham. Akan kujaga baik-baik. Zhu Kaiyu. Jadi mogok makan karena dia? Tidak. Turunkan aku. Turunkan aku. Kemarin aku mengantarmu ke rumah sakit. Posisinya persis seperti ini. Kamu ada di tempatku. Harus ikut perintahku. Habis kan. Sebenarnya tak perlu aku. Aku suapi kamu ya. Tak perlu. Aku bisa sendiri. Besok pagi aku akan menjengukmu. Ja. Sang Henian. Hubungan kita ini seperti apa? Hei Nienge, Bantu periksa Zhu Kaiyu. saya. Bubur tulang asin dan siomay udang. Katakanlah ini makanan khas Anceng. Kurasa, Kamu pasti belum terbiasa makanan Beiceng. Sebenarnya aku sudah terbiasa. Dari ayahmu dengar, dari kecil selalu patuh. Makan teratur tiap hari. Lalu kenapa sekarang? Bisa begini? Cuma nggak cocok masakan barat. Tapi sudah bertahun-tahun terbiasa. kalau tidak suka masakan barat. Ngapain keluar negeri? Aku akan terlambat kerja. Bungkus saja. Kalau aku mau tanya sesuatu, kamu pikir bisa menghindar? 5 tahun ini. Bukannya aku sudah cukup jauh? Beritahu aku. Kenapa? Karena. Karena cintamu. Mungkin iya. Kali ini, ke Beiceng untuk menyembuhkan luka hati. Ja. Tahu kara terbaik. Sembuhkan luka hati? Yaitu. Cari pria baru saja sudah cukup. Gerti? Paman, jangan begini. Aku berangkat kerja dulu. Zhong Henian. Kalau kau tidak suka padaku. Kenapa masih menginginkanku? Karena kamu enak diajak tidur. Dan terlalu lengket. Kintang. Ini pilihanmu sendiri. Halo Juan, ada apa? Ebukan aku, ini, Zhou yang kiri kamu. Kamu ini maksudnya apa? Aku kenapa? Lagi marah-marah apa? Ke Beiceng ngapain gak bilang? Malah blokir semua kontak sampai di blok. Ini maksudmu apa? Sudah kuesin putus. Kamu nggak lihat? Putus juga nggak boleh. Kamu yang kasih tahu. Dan, tiba-tiba kenapa minta putus? Waktu ultahmu kemarin, omonganmu ke teman-teman. Sudah kudengar semua. Kapan rencana menikahi Kintang? Dia ngejar-ngejar kamu lama. Harusnya sebentar lagi.
Dia ngejar, aku harus nikahi? Dia siapa? Di mataku, wanita yang terlalu aktif. Malah murahan. Haha, benar juga. Minum. Iya sih. Perempuan ini. Tak tahu harga diri. Bak, sayur busuk. Ayo, teguk dulu. Situ Jagan, Benar kata mereka. bukan begitu? Kita putus. Aku cuma bercanda dengan temanku. Jangan gone serious amat. Lucu ya? Sebar gosip mesum itu lucu? Aku akan ke kota utara. Kita bicara langsung. Tak perlu. Aku tak mau lihatmu. Cintang, kau mau memperuncing masalah? Aku yang memperuncing? Ku beritahu. Kita jangan berhubungan lagi. Kau merasa tak bersalah? Cintang, kita pacaran 2 tahun lebih. Ciuman pun belum. Mana ada pria tahan begini? Aku cuma pamer di depan teman-teman. Kau malah minta putus. Senting kau. Dr. Chin, kau kenapa? Hipoglikemia kambuh? Tak apa, kuma. Dada agak nyeri. Mungkin. Aku memang sakit. Dr. Zhao. Bagaimana kalau kau daftarkan aku ke psikolog? Hah? Dr. Liang. Apa aku ada kelainan? Dilihat dari pemeriksaan, kadar hormon tertentu agak rendah. Selebihnya normal. Hormon apa? Estrogen. Gejalanya berupa suasana hati buruk, sulit menjalin hubungan baik dengan pria. Istilah awamnya, frigiditous. Tapi. Selama ini aku normal. Dr. Chin. Tapi gejala pusing, jantung berdebar, gangguan makan, dan pikiran kacau, sangat sesuai dengan sindrom trauma. Arti pria penyebab frigiditasmu. Telemungkal. Perempuan dalam hubungan tak dapat perhatian, malah disalahkan dan dilecehkan. Sintetak seimbang, memicu trauma. Korban akan merasa bersalah, malu, rendah diri, dan sulit mengungkapkan perasaan. Makanya, kau jijik dan dekat, hingga disentuh pria. Apa yang harus kulakukan? Konfrontasi pria penyebab frigiditas, ekspresikan kebutuhan dengan tegas. Jauhi dia, hapus dia dari hati sepinana. Kat Nian. Aku sudah selidiki Yo Kiwe. Kata, Putus dengan Kintang. Karena mantan pacarnya, Yi Jinshin. Yi Jinshin. Benar. Orang ini, reputasinya buruk. Mereka kenalan di klub malam. Hubungan mereka naik turun. Dan, Yi Jinshin Terrace. Bilang ke orang lain, Jintang belakor. dia dengan Yo Kaiyue. Sudah sejauh apa? Sebenarnya hampir nikah. Sekarang, kayaknya batal. Aku juga nemu. Nimu apa? Temannya bilang, selama ini, Kintang terus ngejar Yo Kiwe. Sekarang, Zhou Kaiwe sudah ke kota utara. Aku paham. Semua omongan ini. Anggap saja tak pernah dengar. Kintang, tak kusangka kau sayang dia. Pulang. Kali ini aku harus pergi untuk selamanya. Kau cari aku mau apa? Aku akan pindah. Awalnya tak mau bilang. Ini urusanku sendiri. Tapi setelah dipikir, aku putuskan memberitahumu. Da. Perlu ku beritahu? Pria tak hargai wanita, yang ngejar-ngejar. Ju Kayu bukan orang baik. Dia mendatangimu, cuma mau main. Bukannya sudah putus? Kenapa masih terus kepo sama dia? Ini juga hak. Paman. Ku laki-laki. Jangan pergi. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi di sini, aku tak bahagia. Maaf. Kintang. Jika kau ingin membuatku gila, Selamat. kau berhasil. Masih mau pergi? Pergi. Kintang.
Kutanya padamu, Kau dan Ju Kayu. sudah berhubungan? Bicara. Apa kau mau kubuat mulutmu terbuka paksa? Pantaskah ini? Paman. Kau bilang, pria tak akan Hargai wanita. yang mendekat sendiri, lalu aku yang tinggal di rumah pria asing. Termasuk APA? Karena aku berbeda. Apa bedanya? Kintang. Barusan. Anggap saja tak terjadi apa-apa. Kau marah? Tidak, Dulu, aku belum paham. Paman. Sudah kukatakan berulang kali. Kita tak cocok. hanya karena belum dewasa. Ya. Seperti anak kecil yang belum pernah lihat dunia. Apa saja terlihat baru. Semuanya terasa menarik. Kau paham? Jangan pergi. Aku yang pergi. Takkan kembali lagi. Tapi kalau Kau cari Ju Kayu lagi. aku akan datang langsung. Ternyata selama ini kau menjagaku. Hanya untuk menjaga reputasi? Kalau begitu. Baiklah. Hello. Cintang, aku sudah sampai di kota utara. Jemput aku. Ju Kayu. Bisakah jangan selalu begini? Dia sibuk. Kamu siapa? Wali Kintang. Zhong Henian. Zhang Henian. Kenal. Tentu saja. Siapa yang tidak tahu, leluhur keluarga Zhang adalah orang penting di Beijing. Siap, generasi menduduki jabatan tinggi. Satu langkah saja, Beijing pasti gemetar. Bagus kalau sudah kenal. Hemat waktu. Tadi Anda bilang Anda adalah paman dari Kintang. Paman. Ternyata begitu. Kintang sembunyikan ini dariku. Kenapa tidak pernah bilang kalau Anda pamannya? Berarti Anda juga paman saya. Halo, paman. Hubunganmu ini cepat sekali menjilat. Kalau begitu, paman, Anda di Beijing? Aku dan Kintang akan mengunjungi Anda. Nanti dulu. Aku mau tanya sesuatu. Oh, silakan. Kamu dan keponakanku ini sudah sejauh mana? Kami akan menikah. Menikah, benarkah? Ya, Bukannya sudah batal? battle. Bukan masalah, cuma bertengkar dengan Tang Tang. Sengaja pulang ke Beijing untuk membujuknya. Jadi kamu yang suruh dia pindah dari rumahku? Aku tidak suruh. Dia yang mau sendiri. Betul, semua inisiatifnya. Aku tak pernah memaksanya. Dengarkan baik-baik, kasih waktu 10 menit untuk pergi dari Beijing. Keponakanku masih muda, jangan sampai kulihat lagi. Sukarela? Ha? Kalau nanti, coba, sukarela, lagi. Ka dengar. Dia siapa sebenarnya? Kintang, kau mau coba? Sekarang akan kutunjukkan. Aku tidak. Aku tidak mau. Sudah kubilang, tak akan hubungi dia. Blockier dia. Deblockier. Kintang. Kalau berani lagi, mencari Ju Kayu. Jangan salahkan aku, takkan segan. Setahun. Seharusnya cepat berlalu. Laporkan. Pesawat Yokiwe sudah lepas landas. Bubate. Sayap. Minum Gojaberry. Sang Raja Lembur Rumah Sakit. Terima kasih. Lembur lagi? Sudah 2 minggu, lembur malam terus. Suami ganteng di rumah. Kamu tenang-tenang saja. Tidak, takut dia. Carry wanita lain. Untuk memenuhi kebutuhan biologisnya? Kau, aku bercanda. Jangan anggap serius. Mungkin bukan candaan. Apa katamu? Dokter, Kindan dokter, jauh. Ada pasien di UGD. Aku yang pergi. Pulanglah dulu. Oke, terima kasih. Teman sekamarku.
Hello, aku. Tonton. Jiwe. Aku beli makanan favoritmu. Lihatlah. Laukin. Lihat, ini siapa? Tonton. Kenapa kau di sini? Kenapa aku di sini? Kebetulan sekali. Tak Kuzanka. Kau magang di rumah sakit ini. Ini, Ebo. Kakak. Ko. Hello, Tante. Allô, tonton. Tak Kuzanka. Pertemuan pertama di tempat begini. Kami baru sampai di Beiceng. Rencananya besok ke rumah Hebo. Bibi Yu tiba-tiba sakit perut, jadi ke rumah sakit. Sudah makan? Bibi YQE, allergique à Kang. Kau makan saja. Marie. Aku juga alergi kacang. Siapkan tes darah. Dr. Liang. Aku antar obat untuk belakangan ini. Kondisimu sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Tadi itu. Aimyo. Kau sudah lihat semuanya? Wajahmu pucat. Itu ayahku. Dan ibu tiriku. Hari ini pertama kali kulihat dia. Sebenarnya aku sudah lama curiga. Ayah punya wanita lain. Cuma aku tak mau bicara. Bahkan kurasa. Perceraian mereka. Karena wanita ini. Kenapa bilang begitu? Ayah menyalahkan penyebab perceraian pada ibuku yang gila. Tapi sebenarnya aku kegilaan ibuku. Karena sikap dingin ayah. Dulu dia adalah Vanita Kantik. dan baik hati. Jadi aku tak mau mengulangi kesalahan ibu. Menyadi. Orang yang dianggap gila. Tapi tetap perempuan yang ditinggalkan tanpa belas kasihan. Dr. Kin. Hasil tesnya keluar. Bagaimana hasilnya? Kamu hamil. Dr. Kin. Dr. Kin. Tidak apa-apa. Aku permisi dulu. Kamu baik-baik saja? Aku ke bangsal dulu. Apa semuanya baik? Tonton. Bagaimana kondisi Tante Yu? Tenang saja. Dia hamil. Hamil. Bagus. Kamu hamil. Ya ampun. Aku akan jadi ibu. Tonton. Kamu akan punya adik. Waktu kecil kamu selalu ingin punya adik. Baguslah. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Aignan. Pas Sekali Camus datant. Kakakmu hamil. Benarkah? Selamat ya. Dapat anak di usia senja. Henian. Kok bicaramu begitu? Ketemu paman tidak menyapa? Halo paman kecil. Baik. Sudah Setengabulan Tak Jumpa. Kangen gak? Aku cari tahu dulu. Silakan. Dr. Liang. Dr. Chin. Pulpen ini mau ku kembalikan. Jaga-jaga kalau perlu. Makasih ya. Jangan lupa minum obat. Akan rutin kukunjungi perkembangan pemulihanmu. Baik.
Ada perlu apa? Siapa pria yang tadi itu? Lihat aku. Kenapa tidak berani melihatku? APA kau diam-diam. Berbuat hal yang menyakitiku, mau kulepaskan? Cuma untuk mengosongkan tempat untuk orang lain? Lepaskan. Kintang. Aku tak mau kau tersenyum ke pria lain. Kau dangga? Ini rumah sakit, jangan sembarangan. Dari ucapanmu. Di rumah aku. Boleh sembarangan ya? Benarkan? APA yang kau lakukan? Kintang. 3 tahun bersama. Kau malah kabur. Pengetahuanmu tentangku masih kurang. Lain kali jika kulihat ada pria memberimu pulpen, aku tak segan menggunakannya untuk membuatmu lebih bahagia. Mengerti? Baru ini sudah tak tahan? Seperti dulu kau, sensitif ya. Kalau mau main, cari orang lain ya. Kau pikir aku main-main? Bukan begitu? Kintang. APA kau benar suka Jukayu? Pernah. Kalau aku? Cuma pernah saja? Sini, makan jeruk. Hinian dan mereka, kok belum kembali? Santai saja. Mereka perlu bukannya bagus? Ayo kita periksa. Takut kau tidak khawatir dengan keadaan anakmu? Cemas juga. Dari mana kau tahu? Anaknya laki-laki? Kan kau selalu mau anak laki? Sebenarnya. Laki atau perempuan, asal anak. Ku cintai sama. Aku tetap ingin anak laki. Bae, kalau kau bilang laki, pasti laki-laki. Aigreko, Kitalia. Bicara. Aku tak pernah menyukaimu. Tahukah kau? Sejak kau masuk Baicheng. Tak bisa kabur lagi. Jangan salah paham. Aku benar-benar datang untuk bekerja. Aku tahu. Aku juga ingin melakukan. Sang Henian. Sudah kubilang tak mau bermain denganmu. Suaramu sangat merdu. Tapi aku masih ingin dengar suara lainnya. Kantor Dr. Qin ada di sini. Terima kasih. Tonton. Apa kamu di dalam? Tonton. 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 Lepaskan aku. Pintu tidak terkunci. Aku tak peduli. Kenapa aku dengar suara? Dari dalam? Dari tes darah. Semua indikator pasien normal. Besok. Datang lagi untuk pemeriksaan lengkap. Sudah cukup. Baik, Dr. Qin. Kenapa kalian datang? Kakakmu khawatir karena lamamu pulang. Jadi, kami datang. Sudah selesai konsultasi? Tidak ada masalah serius. Tonton. Kenapa menangis? Apa pamanmu mengganggumu? Jangan mendekat. Aku. Ingin sendirian sebentar. Baik. Biarkan Dr. Qin sendirian. Sampai jumpa besok. Obat-obat di meja itu. Un tuku? Ini obat pribadiku. Istirahatlah cepat.
Ada apa dengan Tang-Tang? Dia baru tahu hubungan kalian, langsung hamil. Kamu tanya kenapa dia? Ini semua salahku. Aku yang ceroboh. Tang-Tang alergi kacang. Aku sampai lupa. Sudahlah. Ayo pergi. Biarkan Tang-Tang sendiri. Kamu duluan. Aku dan Henian perlu bicara. Perhatianmu pada Kintang agak berlebihan? Kenapa? Baru bertemu dengannya. Sudah tak bisa berpura-pura. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Telepon ibu. Makan bersama besok. Allô, Ibu. Besok aku dan Henian serta Laukin akan menjengukmu. Sekalian kabar baik. Aku Baik, baik. Akan kusambut kalian baik-baik. Oh ya, lihat, aku sudah Masalah pernikahan Hinian, kok belum ada perkembangan? Arusnya kuangat kandia. Hinian sudah tidak muda, perkawinan ini harus dipercepat. Besok izin kerja, makan malam bersama ibuku. Aku enggak ikut. Mau kau suruh aku naik undangmu langsung? Tak perlu. Aku ikut. Oke. Besok kutunggu di bawah. Berurusan dengan pria yang bikin kau dingin. Ekspresikan kebutuhan dengan tegas dan wajar. Lebih baik jauhi dia. Hapus dia sepenuhnya dari hati. Aku tak mau lagi jadi. Mainan Zhang Henian. Kali ini pasti bisa lupakan dia. Pasti. Ibu, kami datang. Sini duduk cepat. Ibu, kami bawa dia. Taruh saja di sana. Jangan lepas jaket. Kamu lagi hamil. Jangan sampai kedinginan. Duduklah. Ciwa, bagaimana kabar bayi? Sudah 2 bulan. Sehat-sehat saja. Bagus, tapi ini kuma kita yang tahu. Jangan kasih tahu orang, baru kasih kabar setelah 3 bulan. Baik. Ibu, ngomong-ngomong, kemarin sudah kubilang soal Hinian. Sudah siap semua, tinggal tunggu Hinian. Bu, kami datang. Hinian, ini siapa, pacar kamu? Bu, apa yang ibu bicara? Dia masih muda. Dia putri keluarga Kintong. Oh gitu? Hello. Kamu juga sih bawa tamu tapi tak kasih tahu ibu, bikin ibu salah paham. Salah paham juga baik. Bukankah ibu selalu mau? Menantu perempuan? Hinian, bercanda harus ada batasnya. Yang ini keponakanmu. Kakakku belum melahirkan. Mana ada keponakan? Tonton. Sini duduk. Duduk sini. Pergila. Ciwa, ini ibu pilihkan kalung untukmu. Riha, sakit hadak? Model ini favorit, tapi yang itu cantik sekali. Terima kasih ibu. Hinian, ini ibu pilihkan untukmu. Pria pakai guanya, wanita pakai Buddha. Kau setiap hari selalu dalam bahaya. Pakai ini ya, bisa melindungimu. Terima kasih, Bu. Ngomong-ngomong, Tengteng sayang. Maaf ya, ibu tidak tahu kau mau datang. Tidak ada persiapan khusus. Tidak apa-apa, Tante. Aku kerja sehari-hari, tidak bisa pakai perhiasan. Benar, Bu. Tang-Tang ini dari kecil memang tidak suka berdandan. Bu, bagaimana kalau kita mulai saja? Tunggu sebentar, masih ada tamu yang belum datang. Maaf Tante, aku datang terlambat. Ayo, cepat duduklah. Kamu baru pulang dari luar negeri, langsung menyusul ke sini. Sungguh merepotkanmu. Tidak apa-apa Tante. Siapa yang menyuruh memanggilnya? Ibu rindu fancy. Ajak dia makan bersama. Apa ibu tidak punya hak ini? Lebih baik aku pergi. Wa, Sudala datang. Ngapain pulang? Nanti kalau sampai terdengar. Orang akan mangira keluarga kita. Pelit menyajikan makanan. Betul, fancy. Kamu tamu tante. Kasih tante muka dong. Ah.
Ini kalung yang tante pilihkan khusus untukmu. Saka Tidak? Saka, terima kasih tante. Aku lama mengincar kalung model ini. Kita memang satu frekuensi. Tentu, cepat lambat kita akan jadi keluarga. Ted, Kamu dan Henian sudah tidak muda lagi setelah putus dengan Henian. Dia Tidak pernah carry pengganti. Lebih, coba rujuk kembali. Di hari Henian, Masih ada tempat untukmu. jika Henian setuju, aku juga mau. Henian, Cepat beri jawaban. Mau jawab apa? Mau dia jadi istri kedua? Maksudmu apa? Bu, aku sudah punya perempuan. Lagi pula, Sedang masa mesra-mesranya. Henian, jangan bercanda. Kalau memang punya pacar, masa tidak dibawa ketemu orang tua? Aku bilang punya perempuan, bukan punya pacar. Henian, kita sudah pisah 3 tahun. Kebutuhan biologismu aku paham. Aku tidak keberatan, tapi lebih baik putuskan saja. Perempuan luar itu kotor. Jangan sampai tertular penyakit. Apa yang kau bicarakan? Iya dong. Yang mau jadi simpanan, perempuan yang dekat denganmu, pasti perempuan sembarangan. Cepat putuskan, jangan sampai dia hamil. Sulit dilepaskan nanti. Permisi, aku ke toilet dulu, minta pamit. Tante, ini siapa? Anak Tiri, Jiwa. Nanti akan memanggilmu bibi kecil. Oh begitu. Aku bilang punya perempuan, bukan punya pacar. Aku tidak keberatan, tapi lebih baik putuskan saja. Perempuan luar itu kotor. Jangan sampai tertular penyakit. Yang mau jadi simpanan, perempuan yang dekat denganmu, perempuan macam apa yang tidak sopan ini? Sang Henian, Perasan di antara kita. Ternyata aku yang mempermalukan diri sendiri. Allô Tantan. Aku ada urusan di rumah sakit. Ha. Apa yang terjadi dengan Laukin? Tang-Tang bilang ada urusan di RS, jadi dia pulang dulu. Oh, dia Civicia. Bayarkan dia urus dulu. Ayo kita makan. Fancy. Cepat duduk di sebelah Henian. Baik. Sudah cukup. Lakon desakan pernikahan ini, sudahlah sampai di sini. Ibu, Aku tidak mau makan. Aku ada urusan lagi. Henian, kamu sudah 35 tahun. Sudah waktunya menetap. Ayahmu ingin punya cucu. Kondisi kesehatannya bagaimana kau tahu? Pernahkah kau berpikir? hatiku tak pernah pergi. Apa maksud ucapan Henian tadi? Mungkin aku tak seharusnya datang. Fancy. Kalakalan menentuku. Posisi ini tak akan tergantikan. Tunggu sampai aku selidiki siapa perempuan di dekat Henian. Segera atasi. Ibu, serahkan pada aku. Tapi kan dong. Tidak apa, urusan Henian dan Fanzi. Lebih penting dari urusan. Terima kasih Ziwe, kau baik sekali. Ayo makan. Baik. Salju turun. Ani salju pertama Beicheng. Katanya di Beiceng ada legenda. Bertemu kekasih saat salju pertama. Akan bahagia sampai tua. Kekasih hati. Sayangnya dia sudah milik orang. Ah, lihat itu. Mereka begitu mesra. Jangan seperti ini. Lepaskan aku. Kenapa jadi malu-malu? Sang Henian, kau sungguh menyengkelkan. Tidak panggil paman lagi? Aku juga tak mau kau jadi paman. Tapi kakakmu hamil anak ayahku. Tak bisa diubah lagi. Jadi kau tidak bahagia? Haruskah aku senang? Bagaimana jika mereka batal bertunangan? Aku bisa melakukannya. Urusan mereka bukan urusanku. Aku pergi dulu. Tunggu. Apa yang orang lain punya, kau akan dapat. Aku akan kenakan padamu. Terima kasih. Tapi tidak usah. Bukannya kau suka kelinci? Dulu memang suka kelinci. Tapi sekarang sudah tidak. Setelah kembali ke kotaan, You Kaiyue. Langsung Berton Angan denken Ye Jingxin. Oh. Oh.
Aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahu. Jangan terlalu dekat lain kali. Kau pura-pura tidak tahu? Aku ingin memberitahumu. Sudah waktunya lupakan You Kai Yue. Ya, aku tahu. Mau ikut aku mulai sekarang? 3 detik tak jawab. Anggap kau setuju. Aku tidak berani, tidak pantas, dan tidak mau. Kita jangan bertemu lagi. Sebentar lagi mereka turun. Mau ketahuan dalam keadaan begini? Aku kasih waktu untuk berpikir. Sudah kuduga. Aku tetap si tersembunyi. Dr. Chin. Kemarin kau kencannya? Aku. Wah. Dari mana kalung ini? Ini edisi khusus tahun kelinci dari Chanel. Cuma dijual 1 per kota. Aku juga sio kelinci. Siam Tidak Montebelli. Jangan-jangan, dari pacar misteriusmu itu? Dia sangat perhatian, sampai mempersiapkannya 2 tahun sebelumnya. Ngomong-ngomong, Dr. Qin sio apa? Kelinci. Sungguh romantis. Pacar tampan dan romantis. Kapan negara bisa ngasih aku juga? Dia, bukan. Ada telepon masuk, aku duluan ya. Apa dia benar-benar melakukan ini untukku? Dr. Qin, Profesor Liang nyari. Silakan masuk. Profesor Liang. Qintong. Kemarin kau tanya soal mutasi ke kota lain. Sebenarnya tidak biasa. Tapi Ahyi bilang kau sedang stres berat. Kali ini aku buat kompensualion. Ayi. Liang Yi dari psikologi, dia adalah anakku. Oh, begitu rupanya. Terima kasih sudah membantu, Dr. Liang. Dia memang selalu bersikap dingin. Biasanya tak pernah seserius ini ke orang lain. Dr. Liang sebenarnya orang yang baik. Mendengar pujianmu diam-diam, sungguh kejutan yang menyenangkan. Kenapa kamu datang? Sudah putuskan mau ke kota mana? Asal bukan kota by Cheng, aku setuju. Semuanya akan membaik, jangan lupa minum obat, hubungi aku kalau ada masalah. Aku pergi dulu. Dr. Chin. Aku baru mau mencari. Ada pria mencari kayaknya dari 2 hari lalu. Keluarga pasien hamil di IGD itu. Baik, aku mengerti. Obat apa ini? Kenapa sembarangan mengambil barang orang? Kenapa panik banget? Jadi ini obat apa sebenarnya? Ini obat pereda nyeri. Aku tidak enak badan. Pria boleh minum ini? Aku cedera ringan saat latihan pagi. Lihat, masih sakit nih. Minum 1 pil obatmu aja jadi pelit, sekarang kok jadi pelit banget? Kalau sudah minum obat, silakan pergi. Enggak buru-buru. Oleskan obat ke lukaku. Maksudmu apa? Luka-lukaku ini, cuma Dr. Qin yang boleh mengobatiku, biar cepat sembuh. Tapi. Ini kantor yang kubagi dengan orang lain. Aku takut ketahuan orang. Makanya harus cepat-cepat. Oleskan obatnya dong. Aduh, sakit. Sudahlah, ini cuma perawatan luka. Kalau ketahuan orang nggak baik. Aku ambil obat dulu. Lepas bayumu dulu. Lukamu ini dapat dari mana?
Kena kawat berduri saat latihan. Harus suntik tetanus. Gak apa-apa, luka ringan kok. Aku dokter, dengerin aku. Baiklah, ikutin kamu. Sekarang aku obati luka. Sakit enggak? Sepertinya obat pereda nyerimu tadi, sudah kadaluarsa. Gak apa-apa, lanjutkan saja. Lukanya sudah diobati. Aku buatkan resep obat. Oke. Kamu mau apa? Lepaskan. Hanya begini. Yang bisa redakan rasa sakitku. Rasanya jauh lebih baik. Jangan dihapus, aku kan gak kotor. Kintang. Kamu tahu nggak? 7 Anja. Aku cuma pernah punya kamu seorang. Sudahlah, soal suntik itu kita bicarakan nanti. Aku ada urusan lain dulu ya. Maksudnya dia apa sih? Kakaki. Di dekat sini kan ada rumah sakit. Kenapa jauh-jauh ke sini? Soalnya, dokter di sini jago banget ngebebat luka. Atau dokter cantiknya yang bikin ke sini? Bocah ini, mau push up lagi ya? Salah-salah. Ayo langsung berangkat. Ada apa? Aku kayak lihat Hinian. Masa si Hinian di rumah sakit? Mungkin aku salah lihat. Laukin. Bayinya pengen makan keripik Hautor. Belanya. Boleh. Katanya asam anak laki pedas anak perempuan. Kamu pengen yang asam, berarti ini pasti anak laki. Sayang, ayah beliin keripik Hautornya. Halo Dokter Liang. Halo. Saya mau nanya sesuatu. Obat yang Anda resepkan itu, aman nggak buat orang normal? Bisa jadi hasratnya berlebihan. Hah? Oh. Nggak apa-apa, terima kasih. Dia kan cowok. Pasti aman ya? Tonton. Kok kamu datang? Aku mau ambil obat penguat kehamilan, sekalian jenguk kamu. Kalau hamil alami jangan banyak minum obat. Den. Aku baik-baik saja. Aku tahu kamu mandiri, tapi gadis muda hidup sendiri. Ayahmu dan aku pasti khawatir. Terima kasih. Sebenarnya aku datang, pengen minta maaf sama kamu. Aku juga nggak nyangka, kemarin mama undang Ye Fanzi. Bikin kamu kesal. Apa yang kamu omongin? Mana mungkin aku marah. Masa kamu nggak tahu? Y Fanzi, itu kakaknya Y Jinxin? Oh. Ternyata begitu. Kebetulan banget ya. Kamu lebih tahu dari aku. Soal Yo Kaiyue itu. Kami udah putus. Aku tidak peduli urusannya. Lega lihatmu bisa melupakan. Kalau begitu semalam, kenapa melihatmu seperti tidak senang? Memang karakternya begitu. Jika aku menyinggung kalian, aku minta maaf. Tonton. Bukan maksudku begitu. Akut Camus m'envansicu. Tante Yue. Urusan orang tua tak bisa ku kendalikan. Aku memilih menghormati. Tapi. Kalian tak bisa memaksaku, seperti orang luar, tersenyum memberi restu.
Aku tidak bisa. Aku juga punya ibu. Aku hargai keputusan ayah. Tapi tak bisa mengkhianati ibu. Aku tahu. Tak memaksamu menerima. Sebenarnya cuma beda 10 tahun. Bisa panggil kakak kalau sendiri. Tetap harus jaga senioritas. Ngomong-ngomong, untuk obat hamil ke poli kandungan, di sini tidak ada. Sebenarnya. Aku kesini ada urusan lain. Apa itu? Kelihatan akrab dengan paman. Tolong bantu nasihati dia. Cepat putus dengan perempuan. Sembarangan di luar. Ibu sudah mau selidiki ini. Dengan kekuatan keluarga Zhang, kamu tahu sendiri. Gadis itu akan sengsara. Paman memang senior keluarga. Urus Anya. Bukan urusanku. Sebenarnya karena kakak, dia lebih perhatian. Aku dengannya tidak terlalu akrab. Tapi. Kurasa dia akan dengar perkataan. Karena wajahmu mirip. Y Fanzi waktu muda. Nona Ye masih muda sekarang. A. Percuma. Sejak kejadian itu, Hinian menjauhinya. T'as eu Kenapa. Ibu Memaxa, Y Fanzi. Jadi menantu Keluarga? Karena, saat Fanzi pacaran dengannya, dia keguguran anaknya. T'entends. Oh. Tidak apa. Karena ini, Hinian trauma padanya. Makanya putus. Ini sangat menyakitkan Fanzi. Kamu juga perempuan, pasti mengerti kan? Tak perlu cerita ini padaku. Aku terlalu banyak bicara. Aku harus periksa kandungan, nanti main lagi. Tante Yue. Aku akan tinggalkan Beiceng. Jangan cari aku lagi. Paman tahu ini? Aku memang dari dulu tak dekat dengan keluarga. Dan aku tidak suka berinteraksi dengan orang asing. Aku belum memberitahu siapapun tentang ini. Dan harap kamu bisa merahasiakannya. Baik, aku akan menjaganya rahasia untukmu. Kintang. Tahukah kamu? Sieben Anya. Aku hanya pernah memiliki kamu seorang wanita. Saat Fanzi dan Henian sedang berpacaran, dia pernah menggugurkan anaknya. Karena kejadian itu, Henian jadi trauma pada Fanzi, makanya mereka putus. Zhang Henian. Lepaskan aku. Zhang Henian, kamu gila. Zhang Henian, jangan. Orang normal makan ini akan jadi terlalu bernafsu. Zhang Henian. Bukannya kau mau. Kau makan obat itu ya? Obat apa? Itu tadi pagi. APA kau tak rasakan kein Ginangku? Zhang Henian. Kintang. Aku sudah tahanmu 5 tahun. Mulai sekarang, hanya aku satu-satunya pria. Mengerti? Aku. Jangan tolak aku. Jangan tolak aku. Jika aku setuju. Mau lepaskan aku? Sesakti itu kauku buat jijik? Ya. Karena aku tak mau minum obat lagi. Baik. Kali ini kita tak minum obat. Kita besakan anak bersama. Kondisi ovariummu buruk. Risiko sulit hamil. Akhir-akhir ini, ada kebiasaan buruk? Saya minum pil KB jangka panjang. Itu Han. Pil KB hanya untuk darurat. Tak bisa dikonsumsi rutin. Pasanganmu tak peduli kesehatanmu. Dia hanya main-main dengan tubuhmu. Jadi, apa aku masih bisa jadi ibu? Hanya bisa berdoa pada Tuhan.
Zhang Henian. Kau senang buat wanita hamil? Mestinya kau cari wanita Yang mau hamil untukmu. Zhang Henian. Sudahlah kita. Ada apa? Tak puas dengan gaya saya? Mau kita ulangi lagi? Mau kemana? Asrama. Mau pindah lagi? Ya. Dari dulu mau pindah. Katanya takkan ke sini. Tapi kau langgar aturan. Maaf, aku hanya... Tak perlu minta maaf. Ini rumahmu. Ini juga rumahmu. Jika tak suka di izini. Kita cari yang baru yuk. Apakah suka tidakku penting? Kintang. Mari kita menikah. Setelah menikah, aku akan selalu menemanimu. Perkataanmu melebihi batas. Paman. Jika kamu keberatan, aku bisa menyuruh mereka bercerai. Aku tidak peduli hal-hal ini. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Den. Soal bayaran. Kurasa sudah kubayar tadi malam. Apa maksudmu? Jika masih kurang, kita bisa ulangi lagi. Kintang. Kau sengaja membuatku marah, apa karena bersama aku, hanya untuk berhubungan? Haruskah kau menghinakan diri sendiri? Tapi aku pun tak merasa diri ini suci. Boleh aku pergi sekarang? Baik. Aduh. Maaf, kami tidak sengaja. Cepat bersihkan ini. Kalian di rumah sakit, kok sembarangan begini? Kami akan lebih hati-hati lain kali. Xiaomiu Koter. Tidak. Aku. Aku akan cucikan shalmu, sebentar saja. Dr. Liang. Apa kau pernah merasa? Aku. Qintang. Aku tak akan menjelaskan ke siapapun. Yang menyukaimu akan tetap menyukaimu. Yang tidak suka, meski kau lakukan semuanya benar, tetap tak berguna. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi aku tahu, kau punya kesulitanmu sendiri. Jika perasaan semudah ini untuk dilepaskan, takkan membawakanmu segitu banyak kesedihan. Dr. Chin, ada yang mencarimu. Dia memberiku ini. Apa ini? Aksesori mobil bunga Haitang. Tapi aku tak punya mobil. Aku juga tak tahu. Dia menyuruhku memberimu ini. Nanti kau akan paham. Lebih baik kau ikut aku. Dia terlihat sangat terburu-buru. Kalau begitu Dr. Liang. Lain kali kita makan bersama. Baik. Dia orangnya. Anda Dr. Xiao Tangnya? Hello, aku Kintang. Qintang, ada karakter Tang di namamu. Mirip sekali dengan foto. Pasti kamu orangnya. Kita pernah kenal? Dr. Zaihetang. Kat Nian sakit. Zhang Henian. Demamnya tak kunjung turun. Sudah tidak sadarkan diri. Sudah. Soal jarum itu, kita bicarakan nanti. Aku harus pergi dulu. Masih ada urusan. Cepat antarkan aku. Ini. Oh, berikan ini padaku. Aku harus secepatnya mengembalikan ini. Kalau Kak Nian tahu aku yang mencopotnya, dia pasti mau menggebuki aku. Dr. Haidang, Kak Nian sungguh menyukaimu. Namaku Kintang. Kamu masih tidak percaya? Kak Nian punya foto, disembunyikan di kaca spion mobil. Dilihatnya setiap hari. Saat latihan ditaruh di dada, foto sampai rusak. Suatu kali, aku tak sengaja melepasnya. Dia hampir menghajar aku. Kalau tidak percaya, coba lihat fotonya. Orang di foto itu memang kamu. Dia juga menyimpan fotoku diam-diam. Tapi, aku agak bingung.
Kenapa Kak Nian setiap mandi di kamar mandi selalu membawa foto ini? Itu. Kita sudah sampaikan? Sudah. Loh, di bawah gedung Kak Nian, kok ada mobil sport merah? Ini bukan mobil Kak Ziwei. Aneh sekali. Dr. Haidang, Anda naik dulu, aku parkir mobil. Oke. Kamu? Kamu yang mengobati Hinian. Ya. Maaf. Mengganggu kalian. Kamu salah paham. Aku dan dia bukan apa-apa. Pasien perlu istirahat. Istirahatlah yang cukup. Aku mengerti. Kamu, coba temui paman. Tidak perlu. Kalau tak ada urusan, aku pergi dulu. Cinteng. Kalau boleh, bisakah kamu lebih ramah padaku? Kita akan jadi satu keluarga. Sikapmu ini bikin aku merasa sepertinya kamu tak mau aku menikah ke sini. Yang kamu mau nikahi bukan ayahku. Bahkan kalau ayahku, bukan urusanku. Jadi, kamu tak mau Kak Siwe menikahi ayahmu ya? Itu pilihan ayah. Aku hanya bisa menghargai. Tapi takkan memberi restu. Kak Zayo. Kok kamu datang? Teng, mungkin bukan maksud begitu. Tidak apa, aku juga sulit menerima. Punya anak perempuan sebesar ini. Untung Tang-Tang jarang pulang. Kalau tidak pasti canggung. Ya, Bibi Yue benar. Aku memang jarang pulang. Tonton. Waktu itu kamu bilang, kamu akan segera pergi dari Beicheng. Kapan tepatnya? Besok. Tang-Tang mau pergi? Aku sebagai bibi iparmu, belum sempat mentraktir. Tak perlu sungkan. Ya, nanti masih banyak kesempatan. Tapi, Tang-Tang, kali ini kamu mau pergi ke kota mana? Yang pasti bukan kota Ancheng. Tonton, aku tidak bermaksud begitu. Kamu ini? Kenapa lehermu seperti itu? Teng, punya pacar ya? Bukankah baru putus dengan Yo Kaiyue? Jo Kayu, adik ipar. Cinteng, kau menggoda adik iparku? Apa? Tong, ko. Bibi Ipa, tolong lain kali jangan asal menuduh orang. Mengatakan menggoda Yo Kaiyue. Yi Jin Shinyong, menggoda. Ada lagi? Tidak. Aku pergi dulu. Tak Yuzenka, kehidupan pribadi Kintang begitu kacau. Hinian seharusnya sadar dari dulu. Kau sengaja agar Hinian dengar? Agar dia tahu Ko sudah tahu. hubungan tidak jelasnya dengan Kintang? Tapi aku tak mengerti. Dulu dia kembali ke kota Bei. Kenapa kau beritahu Lauci, suruh Hinian menjemputnya? Bukankah itu memberi mereka kesempatan? Karena hanya dengan bertemu bisa menghentikan fantasinya. Seandainya dia punya harga diri, aku akan membuatnya menjauhi Hinian selamanya, menjauhi rumah ini. Kak Sizhi memang hebat. Sekarang dia pergi. Pasti tak akan kembali lagi. Tidak, ini semua belum cukup. Kau ingat foto yang kusuruh kau kirim? Kirim padanya. Baik. Teng, terima permintaanku. Aku bibi iparmu. Teng, kau tidak marah kan? Aku hanya bicara apa adanya. Tidak ada maksud buruk. Aku ingin berhubungan baik denganmu. Dulu kau mirip denganku. Bisa kutunjukkan foto-fotoku dulu. Lihat, mirip kan? Ternyata itu fotonya. Aku terlalu percaya diri. Tidak, Anda lebih cantik. Teng, kau menyindirku ya? Kau tidak suka padaku? Bibi Ipa. Kalian tak perlu pada orang yang akan pergi. Menekan. Maksudmu apa? Kau bilang aku menindasmu? Tidak ada maksud apa-apa. Semua sudah tak berarti. Nona Ye.
Tuan Hinian adalah paman secara nama. Aku tak punya hubungan darah dengannya. Jadi, lain kali kita tak perlu Berinteraksi. Ini aku. Nona Ye. Ye Fanzi mengganggumu? Tidak. APA maksud perkat anmu tadi? Hubungan darah sangat jauh. Hubungan negatif juga bisa dibilang jauh. Zhang Hinian. Tolong, jangan bicara seperti itu lagi. Aku hanya ingin sendiri jalani hidup dengan baik. Kehadiranmu saat ini sudah mengganggu hidupku. Apa katamu? Mari kembali ke 8 tahun lalu. Lupakan malam tahun baru itu. Lupakan pesta kembang api itu. Biarkan kita kembali seperti orang asing. Oke. Kintang. Berani kamu. Tiket ke kota Su sudah kupesankan untukmu. Dr. Chin, sekali dipindah ke kota Su, akan sulit untuk kembali. Tidak mungkin lagi. Sebenarnya, dengan riwayatmu, pergi ke kota Su agak kurang tepat. Kamu yakin masih ingin pergi? Kamu datang untuk apa? Kintang. Maaf. Mungkin 5 tahun, benar-benar akan banyak berubah. Aku bisa menerima kau tak mencintaiku. Tapi, menyaksikanmu tumbuh bagiku adalah hal yang sangat penting. Aku datang untuk mengantarkan kunci. Rumah itu, juga rumahmu. Jika kau benar-benar menyukai Yoka Ayu, aku bisa membuatnya. Membat alkan pertun anggan dengen ye jinksin. Saat kau sudah tua nanti, ingin bercerai, aku akan tetap menunggumu di sini. Istirahatlah yang cukup. Selamat malam. Zhang Hinian, kita tidak akan bertemu lagi. Tang Tang, setelah kamu pergi, ingatlah untuk merindukanku. Pasti. Bisakah kau memberitahuku kamu akan pergi ke kota mana supaya aku bisa mencarimu nanti? Ini. Pemindahan dari rumah sakit, semua dirahasiakan. Saat waktunya tiba, kau akan tahu sendiri. Baiklah. Terima kasih semuanya atas perhatian kalian selama ini. Aku akan sangat merindukan kalian. Dr. Chin, hidup itu seperti awan, bersatu jika cocok, berpisah jika tidak cocok, jika ada jodoh. Pasti akan bertemu lagi. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo. Bye-bye. Ayah, kenapa? Aduh. Dr. Chin. Kau masih ingat memanggilku ayah? Kau masih merasa wajah tuaku ini belum cukup kau permalukan? Paman ini, bicaralah baik-baik. Kenapa harus memukul orang? Kintua, apa yang kau lakukan? Kenapa memukul anak? Bicaralah baik-baik. Apa aku bisa bicara baik-baik? Kupikir kau ke kota utara, benar-benar untuk magang. T'accusant qu'aco d'attendre un truc. Menggoda pria, bagaimana bisa aku punya anak? Tak tahu malu sepertimu, seperti anak perempuanmu. Itu yang kau katakan. Tong Tong. Aku juga khawatir kau ditipu pria di luar sana. Dan sekarangku anak tiriku. Bagaimanapun juga, kau juga bagian dari keluarga Zhang. Tak terhindarkan, ada yang ingin mendekatimu. Aku hanya menyuruh ayahmu membenarkanmu. Siapa sangka ayahmu bereaksi sebesar ini? Maaf. Kau minta maaf untuk apa? Kau lebih tua darinya. Qui n'a pas couillon minta maaf padanya? Itu semua karena perbuatan hinanya sendiri. Sopan santun yang kuajarkan sejak kecil. Sudahkah lupakan semua? Ya, tahu begini. Dulu, seharusnya kau dikirim ke ibu. Perlu dulu? Apa kau tidak merasa sekarang? Kau sedang kehilangan aku? Apa maksudmu? Aku kotor? Lalu, kalian suci begitu? Aku hanya mengikuti permainan kalian. Aku tidak benar-benar bodoh. Berani kau bilang. Kau dan ibuku tidak sebelum cerai. Tidak bersamanya? Omong kosong apa ini? Aku dan Bibi Umu bersama dengan bersih. Benarkah? Lalu, saat umurku 16 tahun, di ranjang ibu dan ayah. Wanita yang kulihat siapa?
Kejujuran kalian sekarang adalah hasil diamku. Bahkan sebelum ibuku menikah, dia pikir pernikahan gagalnya karena dia kurang lembut, kurang hebat. Diamku. Siapa sangka? Setiap hari menghadapinya, pria yang acuh tak acuh, ternyata menjilat wanita lain. Umur 50-an menikahi. Wanita muda. Sangat pantas dipamerkan, ya? Merasa terhormat, ya? Hingga hari aku makan dengannya, aku baru sadar. Ternyata. Ayahku yang dulu bijaksana. Ternyata di depan kekuasaan menjadi sangat hina. Soal menjijikkan. Kalian berdua lebih menjijikkan. Ku bilang diam. Dr. Chin. Kalau kau memikul lagi. Kupanggil satpam ke sini. Tuan, jika Anda tak bisa kendalikan emosi, kami akan gunakan jalur hukum untuk melindungi dokter kami. Tong tong. Pergi. Apa katamu? Berani-beraninya kau menyuruhnya pergi. Aku dengan... Hey, APA yang kau lakukan. Kin tua. Sudahlah. Ah. Qu'est-ce qui vico? Kenapa? Kin tua. Perutku sakit. Apa anakku baik-baik saja? Sakit perut. Waktu itu ke rumah sakit, bukankah sudah diresepkan obat? Aku suruh Tang-Tang resepkan. Tang-Tang tidak meresepkannya. Aku tidak tahu akibatnya begini. Kintong, kenapa kau tidak beri obatnya? Kau sama saja seperti ibumu, licik dan egois. Kau memang orang gila. Pergi sejauh mungkin dariku. Aku tak mau melihatmu lagi. ZYE, pergi. Kita periksa ke dokter. Cepat, Pergi. Kok ada orang tak tahu benar salah? Ini bukan bagian kandungan. Seharusnya mereka yang pergi. Dokter Ki, apa kau baik-baik saja? Sebenarnya aku sudah menduganya. Yang disebut kasih ayah. Hanya saat suasana hatinya baik. Memberi sedikit kebaikan. Saat suasana hatinya buruk. Memberi tamparan. Aku baru saja bilang, ingin cepat berpisah dengan kalian. Sepertinya, kota ini, aku takkan bisa kembali lagi. Baru saja aku melihat ekspresi wanita itu. Sombong sekali. Menurutku, ini semua direncanakannya sengaja. Sombongnya itu karena ada yang membekininya. Kamu juga punya pendukung. Pacar kamu di mana? Dia tidak mungkin tidak membantumu. Dr. Chin. Waktu pesawat hampir tiba. Ayo kita pergi. Dokter Qin kasihan sekali. Halo, saya mencari Dr. Haitang. Maksudmu, Dokter Qin Tang? Dia sudah keluar dari rumah sakit Beicheng. Dia pergi ke mana? Permisi, apakah kamu? Pacar Kintang? Apa? Jadi kamulah si brengsek itu. Kamu sudah membuat Dokter Qin pergi. Berani juga kamu menelepon. Dokter Qin sudah pergi, tapi kamu bahkan belum muncul. Tahukah kamu, baru saja, Ayah, Dr. Chin. dan ibu tirinya memukuli Dokter Qin di rumah sakit. Semua ini karena di belakangnya tidak ada yang membela. Dia pergi ke mana? Saya tidak tahu. Informasi keberadaan Dokter Qin dirahasiakan. Hanya tahu. Dia menuju bandara. Ke bandara. Buff. Terima kasih sudah mengantarkanku. Hati-hati di jalan. Seperti yang selalu kukatakan, minum obat tepat waktu. Kalau tidak sanggup lagi. Telepon aku kapan saja. Selamat tinggal Dr. Liang. Sampai jumpa. Zhang Henian. Kintang. Kintang. Jangan kitar lagi. Dia sudah pergi. Kamu. Kamu bawa Kintang kemana? Bahasa yang kurang tepat. Bukan mengantar. Tapi lebih tepat, melarikan diri. Kamu adalah pasangan Dr. Qin? Kintang adalah pacarku. Dia setuju? Kalau benar menyukainya, kenapa dia sembunyikan dari dan menghilang? Dr. Liang ya? Aku tahu kau suka Kintang. Tapi dia bukan untukmu. Fang Wei. Sayap. Segera hubungi menara kontrol. Hentikan semua penerbangan. Sayap. Sebelum bertindak. Sebaiknya kamu lihat ini. Saya adalah konselor Dr. Chin. Gangguan stres pasca trauma berat. Telediagnosa. Frigiditous. Semua ini. Karena
Dengarkan baik-baik ini. Itu tadi. Aimyo. Kau lihat semuanya? Wajahmu pucat. Itu ayahku. Dan ibu tiriku. Hari ini pertama kali kulihat mereka. Sebenarnya sudah kuduga. Ayah punya wanita lain. Cuma tak mau bicara saja. Bahkan kurasa. Perceraian mereka. Karena wanita ini. Kenapa bilang begitu? Ayah menyalahkan perceraian pada ibu yang gila. Tapi sebenarnya aku kegilaan ibu. Karena sikap dingin ayah. Dulu dia adalah Wanita cantik. dan baik hati. Jadi aku tak mau mengulangi kesalahan ibu. Menjadi seorang yang dianggap gila. Lalu dibuang denken keam. Aku kotor. Kalian lebih bersih dariku? Aku hanya ikut main sandiwara. Bukan berarti aku bodoh. Berani kau bilang. Kau dan ibu tak bersama. Sebelum bercerai? Kau ngomong apa? Aku dan Tante Yu bersih sejak awal. Benarkah? Saat aku 16 tahun. Di ranjang ibu danmu. Siapa wanita yang kulihat? Dalam hubungan ini. Tahukah kau Cintang menderita seberapa berat? Bukan cuma kau tak sengaja. Tapi jika pilihmu, dia harus hianati ibu kandungnya. Semakin kau kejar, semakin dia terperosok moral. Tidak. Aku cinta dia. Aku tak pernah berniat. Memberi tekanan. Aku juga tak tahu kakakku. Hancurkan keluarganya. Kau sentuh dia. Termasuk kasih pil KB. Piut wanita lain guguran anak? Aku baru tahu di jalan ke bandara. Dia baru mau cerita. 5 tahun lalu, kau hianati hubungan kalian. Dia terpaksa ke luar negeri dari awal sampai akhir. Hanya kau satu-satunya lelaki, lalu kau? Memberi cinta tak setara, perasaanmu hancurkan harga dirinya. Kau tahu tidak Sang Henian? Tuan. Lepaskan dia hidup tenang. Faktanya tidak seperti itu. Saat itu, Fang Wei. Ayo kita pergi. Kak Nian, kenapa tak boleh kau beritahu ke kau dan si Kedong? Harus berpisah tak bersalah? Asal dia bahagia. Aku rela apa saja. Saat genggam tangannya, saat itu juga. Dalam hatiku. Telah kuikrarkan janji. Aku bisa menjauh darinya. Tuan ini. Jika ada apa-apa dengannya. Aku tak akan maafkan kau. Aku bertemu Sang Henian antara kalian. Mungkin ada kesalahpahaman. Dokter Liang, apa yang kamu kirim? Aku tidak melihatnya. Bukan apa-apa. Para penumpang yang terhormat, pesawat menuju Sucheng siap diberangkatkan. Aku akan segera naik pesawat. Pemeriksaan tiket dimulai. Semoga perjalanan aman. Cintang. Sebagai orang yang mencintaimu, aku sudah melakukan pengorbanan terbesar. Tapi kali ini, aku ingin egois sekali. Apa tadi aku kelewat kasar? Pada Tang Tang, selama bertahun-tahun, aku banyak berhutang padanya. Masih saja memperlakukannya begitu. Laukin. Kau mendidiknya demi kebaikannya. Kau harus bersyukur. Baik kita baik-baik saja. Siapa bilang tidak apa-apa? Inyo. Aignan. Kodatang. Apa maksud? Ucapanmu tadi? Wanita yang merusak. Kelu aga orang lain. Perlu kulagikan? Kintang sudah jelaskan. Kenapa kumazi? Memfitnahnya? Inyo. Ini bukan salah Ziwe saja. Tentu saja bukan. Hanya salahnya.
Kau buat 3 wanita sengsara bersembunyi di balik kelemahan. Kau pantas mati. Ibu Kintang bunuh diri. Karena kalian, ya? Aku baru sadar. Tertipu begitu lama. Kukira ayah Tang-Tang. Bahagia di masa tua, penghiburnya. Kalian tega menyakiti Tang-Tang. Layakkah kalian jadi orang tuanya? Si Tang-Tangmu itu. Zhong Henian. Kalian sudah tak mau berpura-pura? Aku tidak pernah berpura. Perasaanku pada Kintang, tulus dan terbuka. Siapa yang berani? Melukai hatinya. Akan kuhukum 1000 kali lipat. Inyo. Antara kau dan Tang-Tang. 8 tahun lalu kami sudah jadian. Kau yang Bilang padanya. aku pakaran. Memisahkan kami. Hatinya hancur, hingga memilih ke luar negeri. Aku. Bukan aku, Ziwei yang bilang, kau punya pacar. Aku senang, hingga umumkan kabar gembira. Tak disangka Tang-Tang pergi, aku juga tak tahu kenapa. Pengumuman yang hebat. Zhang Jiu, Sejak saat itu, kau tahu hubungan kami. lalu sengaja memisahkan kami, benar kan? Takut aku tahu. Merusak hubungan orang lain itu memalukan. Y. Fanzi, Mangugurkan Bayimu. Adalah fakta tak terbantahkan. Meski kau hancurkan perasaan kami, kalian takkan bisa bersama. Aku dan Ye Fanzi. Tak pernah melakukan apa-apa. Anak itu bukan anakku. Kau pikir aku percaya? Percaya atau tidaknya kamu, tidak penting bagiku. Tapi kamu ingin terus melakukan kesalahan yang sama. Pertama, biarkan Kintang kehilangan ibunya. Lalu membuatnya kehilangan ayahnya? Aku. Laokin. Apa yang masih kau ragukan? Kita akan segera menikah. Aku juga mengandung anakmu. Laokin. Tapi, Tong-Tong. Dia sudah 26 tahun. Dia sudah jadi putriku selama 26 tahun. Apa maksudmu? Selama bertahun-tahun ini, aku terlalu banyak berhutang padanya. Aku merampas masa kecilnya. Merampas kebahagiaannya. Merampas kepolosannya. Aku tidak bisa merampas cintanya. Sinta. Apa kalian akan mengambil cintanya untuk menghancurkan cintaku? Benarkah? Aku juga seorang wanita. Aku mengandung anakmu. Laokin. Aku mengandung anak laki-laki. Penerus keluarga Qin. Baiklah. Baiklah. Aku, Zhangzi YE, Buta. Mengikutimu selama 10 tahun. Di hatimu hanya ada putri. Aku sudah tahu. Kintang adalah sumber masalah. Seharusnya dulu aku meninggalkannya di luar negeri. ZYE. Bukankah kau bilang bisa memperlakukan Tang-Tang seperti keluarga sendiri? Konyol. Siapa yang mau jadi ibunya? Pernikahan kita batal. Jangan menyesal. ZYE. Inyo. Sekarang aku tahu, kenapa Tang-Tang selama ini tidak pernah bahagia. Mulai sekarang, aku tidak akan menghalangi kalian. Temuidia. Pergila. Aku tidak akan memengaruhi keputusannya lagi. Kali ini, aku hanya akan menunggu pilihannya. Apapun hasilnya, aku akan menerimanya. Aku pergi dulu. Tunggu. Apapun yang orang lain punya, kau juga akan punya. Dr. Qin, pasien kamar 803 ingin bertemu dengan Anda. Baik, saya mengerti. Dr. Haiteng, tak disangka bisa bertemu Anda di sini. Saya hanya sendiri dalam perjalanan bisnis ini. Tak terduga. Tapi tanganku malah terluka. Aku tidak mencarinya.
Dr. Haiteng, saya rasa ada beberapa hal yang harus saya jelaskan pada Anda. Demi kebahagiaan Genian, walaupun dipukuli, itu setemple. Sebenarnya dulu, Ye Fanzi mencoba merayu Genian, tapi malah terlibat dengan Chen Mu. Ye Fanzi yang marah, ingin melaporkan Chen Mu atas pemerkosaan. Tapi Genian berhutang budi pada Chen Mu, sebuah budi penyelamatan nyawa. Jadi, dia menggunakan Ye Fanzi untanya. Namun, Ye Fanzi malah memerasnya, membuat Genian menjadi tunangannya. Tapi tak disangka, tepat di hari itu, gadis yang paling dicintainya pergi ke luar negeri. Dan dia terpaksa tinggal di kota Bei. Jadi, Dia tidak bersama Ye Fanzi. anak Ye Fanzi juga bukan anaknya. Dr. Haiteng, saya juga punya foto Genian 7 tahun lalu. Foto yang Anda ambil. Lihat. Itu benar-benar aku. Bukan Ye Fanzi. Genian dari awal sampai akhir hanya mencintai Anda seorang. Cinta. Jika tidak ada Ye Fanzi, apakah akan ada cinta di antara kita? Lalu, obat yang dia berikan pada obat kontrasepsi itu apa? Pil KB? Tidak ada pil KB. Kami tidak bisa membeli barang seperti itu yang dia berikan padamu. Hanyalah vitamin. Genian, kenapa kau selalu menaruh vitamin di kotak pil KB? Hanya untuk menakutinya. Menakuti pacar kecilmu. Kenapa? Dia gadis yang sangat baik, murni dan baik hati. Aku jatuh cinta padanya. Aku ingin memberikan seluruh hatiku padanya. Tapi, aku tidak ingin hubungan kita menjadi beban yang manis baginya. Dia masih kecil. Dibandingkan aku, Zhang Hinian, dia lebih pantas mencintai dunia ini, melihat dunia ini. Karena, aku akan selalu mencintainya. Kata-kata ini, Genian sendiri yang mengatakannya padaku. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Sister, Suster. Dr. Chin. Dr. Qin, Dr. Qin. Kamu sudah bangun. Dokter Liang. Qin Tang. Kamu hamil. Hamil? Sudah sebulan. Ternyata aku masih bisa hamil. Jadi yang aku makan, benar-benar hanya vitamin. Sebenarnya kedatanganku kali ini, untuk meminta maaf. Sebulan lalu, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Sebenarnya, hari kamu pergi, Zhang Hinian mencarimu. Aku yang menghalangi dia. Saat itu aku berpikir, jika aku menyembunyikan ini, mungkin, aku masih punya kesempatan mengejarmu. TAPI. Kehadiran anak ini sekarang. ITU. Kehadiran anak ini tidak tepat waktu. Bahkan jika tidak ada kesalahpahaman, Hubungan kita. akan menjadi bahan gosip banyak orang. Tidak akan ada yang merestui kita. Aku merestui. Qin Tang. Jika di ujung jalan ada seseorang menunggumu, kenapa kamu tidak egois dan hidup untuk dirimu sendiri? Tiket pesawat akan kuganti. Salju turun. Kak Nian, apa bagusnya salju? Setiap tahun juga turun. Kamu sudah berdiri di sini lebih dari 1 jam. Sudah hampir jadi manusia salju. Entahlah, apakah di kotanya turun salju, kita juga bisa dianggap menua bersama.
Zhang Hinian. Maukah kita bersama lagi? Ketakutan adalah batu sandungan menuju kebahagiaan. Jika di ujung jalan, ada yang membuka tangan untukmu, kenapa tidak berani melompati rintangan di depan mata? Perlahan, Dr. Chin. Aku tidak tahu apa itu cinta. Aku hanya saat berlari ke arah Zhang Hinian, akhirnya aku menemukan kembali semangat masa muda yang tak ragu-ragu. Kudengar. Bertemu orang yang disukai. Harus dengan berlari. Salju turun. Orang yang kau temui dengan berlari itu. Apakah masih di sisimu?